Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita di Musalla Darul Ikhlas Fakultas Teknik mendengar sekaligus menyimak tausiah atau amalia Ramadan dalam rangka untuk ikut memeriahkan sekaligus menyemarakkan bulan Ramadan. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi kelompok yang kecil. Ketika seorang jamaah musalla, jamaat masjid di zaman Umar bin Khattab mengajak orang untuk menjadi kelompok yang kecil, Umar bin Khattab marah. Kenapa dia marah? Karena pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia itu berusaha untuk mengembangkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW ke penjuru dunia. Kok tiba-tiba ada orang ini di dalam musalla ini mengajak menjadi kelompok yang kecil? Lalu Umar bin Khattab datang menanya kepada orang yang berdoa tersebut, kenapa kalian ini meminta untuk kita menjadi kelompok kecil? Bukankah kita ini sudah berusaha untuk menyebarkan agama Islam kemana-mana? Lalu jamaah tersebut mengingatkan kepada Umar bin Khattab, ya Khalifah Umar bin Khattab, apakah kalian lupa bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk menjadi kelompok yang kecil? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit umatku yang bersyukur kepadaku. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk menjadi kelompok yang kecil. Kelompok yang mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, saya juga ingin mengajak kita menjadi kelompok yang tidak miskin. Pesan Rasulullah, ketika disebut nama Rasulullah, orang tidak bersalawat, maka itulah orang yang semiskin-miskinnya. Karena itu saya ingin mengajak kita menjadi kelompok yang kaya. Orang yang kaya ketika disebut nama Rasulullah, kita ikut bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di bulan Ramadan ini banyak sekali namanya. Ada yang mengatakan bulan rahmah di hari pertama sampai di hari ke-10. Itulah sebabnya teman-teman, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau awal-awal Ramadan banyak sekali orang datang ke masjid. Banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah-ibadah tersebut karena semua orang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali hari ke-12 ini mulai barangkali kita sudah jarang ke masjid atau kurangi frekuensinya. Karena di bulan kedua, di hari ke-11 sampai ke hari 20 itu sudah berubah menjadi bulan ampunan. Apakah kita termasuk orang-orang kira-kira yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu kita harus berusaha untuk hadir selalu. Nanti di hari ke-21 sampai di hari ke-30 itu semakin kuranglah orang. Terutama ibu-ibu ini mungkin sudah sibuk bikin kue dan sebagainya. Padahal hari-hari itu adalah hari-hari pembebasan dari api neraka. Itkum minan nar. Jadi ada bulan rahmah, ada bulan ampunan, ada bulan pembebasan dari api neraka. Bulan ini juga disebut dengan bulan kesabaran.
Kita diharapkan untuk selalu bersabar menghadapi segala tantangan kehidupan ini, menghadapi segala masalah yang kita hadapi sehari-hari. Di bulan ini juga disebut bulan Al-Quran. Itulah sebabnya kita ini diperintahkan, disuruh untuk selalu membaca Al-Quran. Saya berharap jamaah Musalla Darul Ikhlas ini itu paling tidak membaca one day one juz sekarang ini. Nanti sesudah selesai Ramadan jangan diberhentikan, dilanjutkan. Karena bulan ini adalah bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bulan ini juga disebut bulan kemuliaan. Karena di antara seluruh bulan-bulan yang ada di sepanjang tahun ini, maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Bulan ini juga disebut dengan bulan keberkahan. Berkah Allah Subhanahu wa taala akan dilimpahkan kepada seluruh umatnya, terutama umat-umat yang menjaga sekaligus menghidupkan ibadah-ibadah Ramadan itu. Bulan ini juga adalah bulan di mana pahala yang kita dapatkan itu dilipat gandakan. Tidur saja dapat pahala, apalagi kalau berbuat kebajikan. Karena itu bulan ini adalah bulan yang istimewa, di mana doa-doa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita dituntut untuk berpuasa supaya tingkat ketakwaan itu kita capai. Jadi banyak sekali Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Karena itu mari kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan hablum minallah ini kita bangun dengan baik. Kita laksanakan ibadah, kita keluarkan zakat, kita keluarkan infak, sedekah, kita hidupkan ibadah-ibadah sunnah, tarawih, zikir dan seterusnya. Selain itu juga kita diharapkan untuk meningkatkan ibadah yang selama ini kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Juga kita bisa di dalam bulan ini untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Momentum Ramadan ini juga kita jadikan usaha untuk kita mencapai derajat ketakwaan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditekankan. Kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka hanya 3 yang mungkin bisa menolong. Salah satunya adalah ilmu yang kita manfaatkan, yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Dan saya kira kita yang ada di Fakultas Teknik ini, yang jadi dosen ini sangat bisa kita manfaatkan dengan baik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, karena itu mari kita coba-coba memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan maksimal. Karena itu penting sekali kita untuk mengetahui ilmu di dalam melakukan ibadah, terutama ibadah Ramadan. Apa tujuannya? Supaya ibadah kita bisa berkualitas. Ibadah yang kita lakukan sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilaksanakan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah yang kita lakukan bisa meningkatkan kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan bisa meningkatkan kesabaran dan ketabahan kita. Dan ibadah yang kita lakukan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan itu harus disesuaikan dengan syariah-syariah yang telah kita lakukan. Karena ada hadis yang mengatakan tidak sedikit umat saya yang melakukan puasa tetapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Malam yada'u qaula zuri wal amala bihi laisa 'ala Allah hajatan ayyada'a ta'amuhu wa sarabuhu. Kedudukan orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi dibanding orang yang selalu melakukan ibadah. Jadi kalau kedudukan ilmu pengetahuan itu lebih tinggi daripada ibadah, terutama ibadah-ibadah sunnah. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib saya temukan satu hadis yang berbunyi fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairu dinikumul wara. Keutamaan ilmu itu jauh lebih tinggi dan lebih bagus dan lebih penting dari keutamaan ibadah, apalagi kalau mau dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunat. Dan sebaik-baik agamamu apabila kalian memiliki sifat wara, maka itulah yang terbaik. Sifat wara ini penting juga kita miliki sebagai sifat kehati-hatian. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya kira inilah yang saya sempat sampaikan pada siang hari ini sebagai oleh-oleh untuk kita jadikan pelajaran sekaligus kita memanfaatkan dan belajar ilmu pengetahuan untuk kita bisa melakukan ibadah. Ternyata kalau tidak kita memiliki ilmu pengetahuan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinyalir oleh Rasulullah. Kita hanya berpuasa tetapi yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.